Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore bagi rekan-rekan pemuda remaja sekalian. Sama kita berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk sampai pada sore hari ini untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Diberikan kesehatan dari Tuhan untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Sebab itu sore hari ini mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Bapakku datang. Dan kita mau datang menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya. Bapakku datang. Menyembahmu di sini, ku percayakan
muliakan Tuhan. Kita sembah Tuhan karena Dia Allah yang luar biasa. Mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan beri buat kita. Untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri buat kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Yesusku yang luar biasa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Saya mau dengar saudara bilang haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa Dengan kasih Tuhan nanti saudari Deborah untuk buka
berdoa untuk memulai ibadah kita pada saat malam hari ini. Amin. Tetap tinggal berdiri, rekan-rekan remaja pemuda sekalian. Saya mau tes suaranya, mau tes semangatnya untuk rekan-rekan pemuda remaja yang ada pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya mau mengundang yang duduk di paling belakang boleh maju ke depan. Karena nanti kalau terima berkat pasti dari depan dulu baru ke belakang. Tentunya kita nggak mau jadi yang terakhir yang menerima berkat dari Tuhan. Saya undang. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ada haleluya? Sekali lagi. Ada haleluya? Ini yang datang pemuda remaja bukan? Masa kita mau kalah sama oma-oma, sama lansia? Ada haleluya? Ada haleluya? Haleluya, kita mengangkat pujian Yesus pokok.
karena Dia adalah pokok bagi hidup kita dan kita adalah carang-carangnya bagi Tuhan. Haleluya. Pokok Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Haleluya. Rasanya lagu ini dari zaman sekolah minggu itu pasti pakai gerakan. Kalau kita dengar lagu di TikTok aja kita hafal-hafalin tuh gerakannya ya. Masa kita memuji nama Tuhan untuk pakai gerakan aja rasanya berat sekali. Kita mau memuji membesarkan nama Tuhan, menari bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang kita semua pakai gerakan, nggak usah malu-malu. Kita rekam di TikTok aja kita nggak malu ya dengan nari-nari. Tentunya bagi Tuhan kita nggak boleh malu. Kita nggak pujian ini Yesus pokok. Pokok Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Haleluya. Kita mau tetap memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita akan pujian, terpujilah namamu Tuhan. Masih kuat berdiri ya, kita semangat bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan,
namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita. Rekan-rekan sekalian, pemuda remaja, untuk kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Engkau yang dapat kami andalkan Tuhan. Kami pemuda remaja yang ada boleh tetap mengandalkan Engkau ya Bapa. Dalam situasi apapun yang kami hadapi, kami boleh tetap mengandalkan Engkau. Iman kami boleh tetap berharap kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan setiap hati kami Tuhan. Menyembuhkan setiap luka kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh tetap mengandalkan Engkau. Berpengharapan kepadamu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Saudara Yusuf berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Sepanjang sampai sore hari ini Tuhan Kau masih jaga. Sehingga di sore hari ini kami berkumpul Tuhan di ibadah pemuda Tuhan. Itu semuanya karena satu-satunya Allah yang kami sembah adalah Allah yang penolong. Sepanjang hari ini Kau jaga Tuhan. Dan saat sore hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan pada saat hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Allah yang kami tinggikan, Allah yang patut kami sembah Tuhan. Allah yang luar biasa Tuhan. Dan hari ini Tuhan, di tengah ibadah pemuda remaja tempat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kembali suara firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pakailah hamba-Mu yang akan menceritakan kebenaran pada firman-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan sebagai pemuda remaja dikuatkan oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan dan kuasa-Mu Tuhan. Dengan firman yang diberitakan Tuhan, kami siap kuat Tuhan bersama dan Engkau. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kami, satu-satunya Allah kami. Dan kepadamu Tuhan kami menaruh pengharapan kami. Kau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu dengan kebenaran daripada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya dia dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang melayani firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masih kurang kencang. Haleluya. Ya ampun. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saya percaya saudara, anak-anak muda
sebagai penopang-nopang gereja Tuhan. Dikatakan saudara yang menopang gereja Tuhan itu tidak, kalau seorang penopang gereja Tuhan, dia adalah pemuda remaja yang kuat. Amin. Pemuda remaja yang kuat. Pemuda remaja yang tangguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat malam hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan dan karena kebaikan Tuhan. Kembali kita ada dalam ibadah youth pada saat malam hari ini. Dan kita akan langsung saja melihat Alkitab kita bersama-sama. Bagaimana sebenarnya kita akan belajar pada saat malam hari ini. Mungkin kita merasa seperti ini, saya sudah setia dalam berbakti, saya sudah setia di dalam melayani Tuhan, saya sudah setia mengembalikan perpuluhan, saya sudah setia setia datang latihan katanya. Tetapi kita mau melihat bersama-sama pada malam hari ini ibadah yang benar di hadapan Tuhan, ibadah yang seperti apa. Kita lihat bersama-sama, kita akan melihat di dalam Yesaya pasal 16 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Yesaya pasal 16 ayat 6 sampai ayat 14. Ya. Yesaya pasal 16 ayat 6 sampai ayat 14. Kita akan baca secara bergantian, ya. Kita akan baca secara bergantian. Yesaya 16 ayat 6 saya akan baca dan seterusnya kita akan membaca secara bergantian sampai ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Yesaya 16 ayat 6 demikian firman Tuhan. Kami telah mendengar keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia tentang kejongkakannya, keangkuhannya dan kegemesannya dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab kebun-kebun Hesibon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai Yazer dan merambat ke padang gurun, ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorai dari kebun buah-buahan, telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tepik sorak dan sorak-sorai. Tiada pengirik anggur di tempat pemerasan, pekik mereka sudah berhenti. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. (14) bersama-sama. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan dan orang yang tinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Kita lihat bersama-sama, kalau kita perhatikan ayat ini saudara, maka kita masih bisa mengambil satu hikmah ibadah yang menghasilkan dan atau ibadah yang tidak menghasilkan. Kalau kita perhatikan bersama-sama dalam ayat ini. Yang dikatakan dalam ayat ini saudara, ayat yang saya baca dalam ayat yang ke-6. Dikatakan Tuhan, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Saya katakan tadi, ibadah yang benar itu ibadah yang seperti apa? Ya, ibadah yang benar itu ibadah yang seperti apa? Kita mungkin berkata, saya sudah melayani, saya sudah setia di dalam ibadah youth, saya sudah setia berkorban, saya sudah setia untuk mengembalikan perpuluhan, saya sudah setia menjalankan persembahan. Ya, tapi kita lihat bersama-sama saudara, ibadah yang seperti apa sih yang sebenarnya yang dikatakan saudara yang berkenan di hadapan Tuhan.
Ibadah yang seperti apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Ada ayat yang kita baca pada saat malam hari ini, dikatakan saudara, walaupun sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Dikatakan saudara, tidak mencapai apa-apa. Sekalipun bersusah payah, ya, sekalipun bersusah payah, Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa saudara? Kenapa? Apa sebabnya saudara? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita melihat tadi penyebab utamanya karena di antara mereka atau di antara orang-orang Moab itu, Tuhan katakan saudara, Tuhan melihat terdapat keangkuhan, terdapat kecongkakan. Allah tidak suka hal-hal yang seperti itu. Ada firman Tuhan katakan saudara, Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan menentang orang yang sombong, ya. Ada firman Tuhan katakan seperti itu saudara. Di sini dikatakan penyebabnya adalah karena di antara orang-orang Moab itu terdapat keangkuhan dan kesombongan dan keangkuhan, kecongkakan di dalam hidup mereka. Jadi walaupun mereka datang berdoa, walaupun mereka bersusah payah membawa korban mereka saudara, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa saudara. Karena apa? Karena hal itu yang Tuhan lihat ada di dalam kehidupan mereka. Hal itu yang Tuhan lihat ada di hadapan orang-orang Moab saudara. Karena kita tahu firman Tuhan berkata saudara, Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Jangan kita berkata saudara, saya sudah setia di dalam melayani Tuhan. Saya dipakai Tuhan dalam hal ini, dalam hal itu saudara. Tetapi ingat dalam firman Tuhan katakan malam hari ini. Kalau ada keangkuhan, ada kecongkakan di dalam hidup kita saudara. Maka sia-sialah apa yang kita perbuat. Karena Tuhan gak suka saudara yang namanya dengan kesombongan. Tuhan tidak suka yang namanya dengan keangkuhan. Tuhan tidak suka dengan yang namanya saudara kecongkakan. Ada di dalam kehidupan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Coba kita lihat saudara di dalam Wahyu. Saudara kasih tanda di dalam ayat pokok kita pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Saudara mungkin hafal ayat ini saudara. Wahyu pasal yang ketiga. Saya akan baca mulai ayat yang ke-14. Ayat 14 Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat 14 demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku tidak memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar engkau jangan kelihatan telanjangmu dan yang memalukan itu, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtaku. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Dikatakan dalam hal ini saudara, ya. Ayat ini saudara dikatakan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Firman Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan engkau tidak panas. Tetapi engkau suam-suam kuku. Engkau suam-suam kuku saudara. Dikatakan dalam ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Di sini dikatakan saudara, mereka memang secara jasmani, secara ekonomi mereka tidak kekurangan saudara. Mereka tidak kekurangan, tetapi bagi Allah mereka adalah orang-orang yang paling malang, mereka adalah orang-orang yang paling miskin, mereka adalah orang-orang yang paling melarat, mereka adalah orang-orang yang buta dan telanjang secara rohani. Mengapa? Karena Allah bukan hanya melihat dari segi jasmani mereka, tetapi Allah melihat hati mereka. Saudara duduk saat malam hari ini, saudara, apakah saudara mendengarkan firman Tuhan? Ataukah saudara bermain handphone saudara? Ya, ingat, hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan tidak melihat saudara sedang baca WA, saudara sedang buka Instagram, saudara sedang membaca FB saudara saat kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ada satu mata, ada satu pasang mata yang melihat kondisi kita saat ini. Dikatakan saudara, engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Dikatakan aku kaya, memang secara jasmani mereka tidak berkekurangan. Tetapi rohaninya mereka, Tuhan katakan saudara, sesungguhnya engkau malang, miskin, melarat, buta dan telanjang. Ya, kau buta dan telanjang. Tuhan akan memuntahkan orang-orang yang kerohaniannya suam-suamku. Engkau yang tidak dingin dan engkau tidak panas, alias suam-suam kuku, maka Tuhan akan memuntahkan. Ya, saudara. Di sini Allah Tuhan melihat saudara bagaimana hati orang-orang yang ada di Laodikia saudara. Ada di hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka hampir sama dengan orang-orang Moab yang ada. Ya saudara. Mereka hampir sama. Hati dan roh mereka saudara tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka datang ke tempat ibadah itu hanya sebagai rutinitas saja. Jangan sampai hidup kita seperti itu. Kita datang beribadah hanya sebagai rutinitas saja saudara. Jangan kita hanya duduk di rumah Tuhan hanya sebagai rutinitas kita untuk mengisi absen kita saudara. Kita datang dan duduk di rumah Tuhan. Tetapi saudara, tidak ada sesuatu yang kita dapatkan di saat kita beribadah kepada Tuhan. Kita tidak mendapatkan apa-apa saudara. Kita datang dan pergi sama aja kosong. Karena apa? Saat kita ada di rumah Tuhan, badan kita ada di rumah Tuhan saudara. Tetapi pikiran kita sebenarnya melayang-layang kemana-mana. Kita hanya serutinitas. Nanti kalau enggak datang saya di WA-in. Nanti kalau enggak datang saya di chat saudara. Saudara beribadah bukan kepada manusia. Tetapi saudara dan saya beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai kerohanian kita menjadi kerohanian yang suam-suam kuku. Kalau yang pertama dikatakan saudara, yang di Yesaya tadi kita baca, Tuhan katakan saudara, mereka mau berdoa, saudara mau bersusah payah membawa korban, tetapi Tuhan tidak mendengar doa mereka karena ada keangkuhan dan kecongkakan di dalam hidup mereka. Di dalam ini kepada jemaat yang ada di Laodikia saudara, mereka suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin. Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ini sering terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita merasa saudara, mungkin kita secara jasmaninya kita tidak kekurangan. Ya,
Mungkin kita secara ekonomi kita tidak kekurangan, tetapi bagaimana dengan kerohanian kita, saudara? Bagaimana rohani kita, saudara? Apakah kita memiliki rohani yang melarat? Apakah kita memiliki rohani yang miskin, yang buta dan telanjang? Ada firman Tuhan yang tadi saya bacakan, saudara, dalam ayat yang ke-17 sampai 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu. Dan lagi minyak yang untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Dikatakan, saudara, dalam hal ini emas yang dimurnikan, kemudian dimurnikan dalam agar engkau menjadi kaya. Di sini maksudnya, saudara, bukan kaya secara jasmani, tetapi kaya secara rohani. Rohaninya kita, saudara, bukan hanya jasmaninya kita, saudara, yang kaya secara jasmani, tetapi kaya secara rohani. Ya, saudara, kita kaya secara rohani. Ada sesuatu, ada pertumbuhan, ada kemajuan di dalam pelayanan kita, saudara. Ada kemajuan, ada pertumbuhan di dalam pelayanan saudara dan saya. Kenapa, saudara? Sehingga saya kalau melihat dipercayakan entah apa gitu ya, dipercayakan, saya nggak mau, saya nggak bisa. Saya mengatakan, saudara bisa. Ya, apakah kita mau ada di tangga yang pertama? Apakah kita tidak mau maju dan meningkat pelayanan kita, saudara? Saya tidak mau, saudara. Saya nggak mau, saya nggak bisa. Saya nggak bisa berdoa. Kata siapa, saudara, nggak bisa berdoa? Saudara bisa. Itu yang harus kita latih, saudara. Kenapa, saudara? Harus ada kemajuan, ada pertumbuhan secara rohani. Ada pertumbuhan secara rohani, saudara. Ada kemajuan secara rohani kita. Kalau tadinya kita, saudara, hanya datang sebagai jemaat biasa. Kalau dipercayakan, saudara, sebagai pemimpin pujian, kalau dipercayakan sebagai menjalankan persembahan, sebagai singer, saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan suam-suam kuku. Ya, jangan suam-suam kuku, apalagi firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini. Tuhan memuntahkan, karena engkau tidak dingin dan engkau tidak panas, maka aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ada banyak, saudara, yang kita memuji Tuhan. Yang kita memuji Tuhan, tapi sesungguhnya hati kita sesungguhnya jauh dari Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyanyikan lagu-lagu rohani. Ya, saudara, tapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan, saudara. Kita menyanyi, saudara, karena kita sekedar tahu nyanyian itu. Kita hanya sekedar tahu lagu itu, saudara. Ya, tetapi sesungguhnya hati kita jauh dari Tuhan. Tapi bagaimana, saudara, pelayanan kita, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang berkenan dan berlayak di hadapan Tuhan, saudara. Kalau Rasul Paulus juga menyinggung, saudara, mengenai ibadah orang-orang Kristen yang secara lahiriah, ya hanya menjalankan, saudara, menjalankan ibadah, tetapi hati mereka sesungguhnya tidak demikian seperti yang ada di jemaat yang di Laodikia tadi. Itulah kebanyakan di akhir zaman yang seperti itu. Saat-saat ini kita memperhatikan seperti itu, saudara. Saya katakan kemarin dalam renungan di doa lansia, saudara, tidak ada yang terjadi yang kita alami saat-saat ini di seluruh permukaan bumi ini, saudara, tanpa Tuhan punya maksud. Semua ada maksud Tuhan. Di balik itu semuanya ada maksud Tuhan. Ya. Kenapa tidak boleh beribadah? PPKM tidak boleh beribadah, ibadah ditutup, ibadah boleh hanya secara online. Ya, sehingga firman Tuhan itu disampaikan di mana? Di YouTube. Disampaikan di mana? Di FB, saudara. Disampaikan melalui apa lagi, saudara? Ada mungkin melalui Instagram yang disampaikan kebenaran firman Tuhan.
Tetapi saudara, firman Tuhan itu bisa orang lihat di mana saja. Bisa orang dengar di mana saja. Melalui apa? Melalui YouTube, melalui Instagram dan melalui FB yang ada saudara. Saya katakan saudara, melalui dengan cara seperti ini, mungkin caranya Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di seluruh permukaan bumi ini. Yang tadinya mereka belum mengenal firman Tuhan. Yang mungkin ada daerah-daerah atau pelosok-pelosok saudara yang belum disampaikan firman Tuhan. Belum pernah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mungkin mereka menonton, melihat YouTube. Sehingga mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka mendengarkan kesaksian-kesaksian. Mereka mendengarkan pujian saudara. Dan kita melihat banyak yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Gak salah saudara pencipta lagu. Tidak sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita tanpa seizin Tuhan. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Tidak ada yang terjadi dalam hidup saudara dan saya tanpa seizin Tuhan. Bukan Tuhan gak sayang kepada saudara. Firman Tuhan katakan, siapa yang kukasihi, ia akan kutegur. Siapa yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan dari dirimu hatimu dan bertobatlah. Bertobatlah dari keangkuhan hidupmu. Bertobatlah dari kecongkakan hidup kita. Bertobatlah. Karena apa? Karena Tuhan mau kita menjadi pelayan-pelayan yang memiliki kerendahan hati. Kita mau menjadi pelayan-pelayan yang bersemangat. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan padamkan rohmu. Layanilah Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan. Layani Tuhan. Kalau kita melihat saudara, khususnya di bulan Juli kemarin saudara, banyak yang kembali dengan kena kondisi penyakit yang ada saudara. Yang masih muda-muda banyak yang kembali. Banyak yang sudah menghadap saudara. Tetapi saya mau katakan selagi Tuhan masih kesempatan bagi saudara dan saya. Mari kita bersama-sama untuk melayani Tuhan. Selagi Tuhan masih kasih waktu untuk kita berdoa. Datanglah berdoa. Datang berdoa, ada doa yud saudara, datanglah berdoa. Hanya 1 jam, tinggalkan dulu nonton televisi. Tinggalkan dulu main Instagram dan FB dan segala macam. Kita berdoa saudara. Ya, doa itu menjadi kekuatan saudara dan saya. Kita jangan menjadi jemaat, dikatakan saudara, yud yang suam-suam kuku. Tetapi jadilah kita menjadi yud saudara yang bersemangat, yang memiliki roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Saya katakan tadi di awal saudara, pemuda sebagai tiang gereja Tuhan, yang menopang gereja Tuhan. Enggak ada namanya yang menopang tapi dia lemah saudara. Yang menopang itu selalu kuat. Yang menopang satu bangunan itu saudara pasti kuat, bahannya dari bahan yang kuat. Kalau dikatakan pemuda remaja sebagai tiang-tiang gereja Tuhan yang berdiri untuk menopang pekerjaan Tuhan yang ada. Tetapi kita loyo, apakah pekerjaan Tuhan bisa bertumbuh? Miliki semangat, roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Ya, jangan suam-suam kuku saudara. Saat kita melayani Tuhan. Ini dikatakan saya kaya. Saya memperkayakan diri saya, kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Tetapi tidak menyadari saudara, sementara rohani mereka itu sebenarnya mereka sangat miskin dan melarat. Rohani mereka. Jemaat yang ada di Laodikia, kami kaya. Kami memperkayakan diri, kami tidak kekurangan apa-apa. Tetapi yang sesungguhnya rohani mereka adalah miskin. Rohani mereka miskin, firman Tuhan katakan saudara, malang, miskin, melarat, buta dan telanjang secara rohani. Ya, secara rohani. Karena apa saudara? Tuhan tidak hanya melihat penampilan saudara yang ada pada saat ini. Tuhan bukan hanya melihat dari luar saja saudara. Manusia mungkin hanya bisa melihat luarnya kita saudara, tetapi Tuhan yang melihat itu yang di hati kita. Manusia
melihat apa yang di depan mata, ya dia hanya melihat sebatas di luar saudara. Tetapi Tuhan itu melihat sampai di dalam hatinya. Sampai di dalam hati ini Tuhan melihat. Bukan hanya yang ada di luar saudara, tetapi yang ada di dalam hati kita itu yang Tuhan lihat. Mereka berkatakan bahwa mereka kaya memang secara jasmani, tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau itu mereka juga harus kaya secara rohani. Karena Tuhan melihat yang ada di dalam hati mereka, kerohanian mereka, itu yang Tuhan lihat saudara. Kita boleh berpenampilan menarik, ya. Kita boleh berpenampilan menarik saudara. Kita boleh berbulu domba, ya. Kita boleh saudara. Sehari-harinya kita kelihatan kita seperti domba. Tetapi yang sesungguhnya kita yang tahu saudara. Kita yang tahu hati kita. Tuhan yang melihat hati kita. Kita boleh menarik di hadapan orang. Hidup kita bisa, mungkin kita mau dipuji orang saudara. Kita berpura-pura menarik di hadapan orang. Berpura-pura kita baik di hadapan orang. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati saudara dan saya. Yang Tuhan lihat itu adalah hati. Ya saudara, Tuhan tidak melihat tentang jabatan. Tuhan tidak melihat tentang kekayaan seperti yang ada di Laodikia. Tetapi Tuhan mau melihat kerohanian kita. Kita memiliki rohani-rohani yang kaya. Di hadapan kaya secara rohani. Di hadapan Tuhan. Kaya secara rohani di hadapan Tuhan saudara. Ya. Kita kaya. Secara rohani kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar saya katakan kita datang beribadah. Hanya untuk mengisi mengisi absen atau sekedar rutinitas saja saudara. Tetapi Mas Mata katakan saudara, biarlah setiap kali kita beribadah ada sesuatu yang kita ambil. Ada sesuatu yang kita tangkap atau kita ambil saat kita beribadah. Baik itu dalam pujian, baik itu dalam firman Tuhan. Bukan hanya kita ikut-ikutan beribadah. Bukan hanya kita duduk manis saudara. Ya, kita duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Tetapi hati kita, pikiran kita melayang-layang saudara. Tidak seperti itu. Tetapi di saat engkau ada di rumah Tuhan. Biar hati dan pikiranmu ada di rumah Tuhan. Bukan untuk yang lain. Pemuda remaja yang sekasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan semangatmu di dalam melayani Tuhan. Ya, jangan suam-suam kuku, bangkitkan semangatmu biar rohmu menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Sehingga saya tidak mau lagi mendengar, saya nggak bisa. Selagi ada kesempatan, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sudah nggak ada tenaga nantinya, kita udah nggak bisa lagi saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Hidup ini kesempatan bagi saudara. Dan siapa yang bilang saya nggak bisa? Oh jadi singer dong, saya nggak bisa. Ya, saya ini dong, saya belum bisa. Jangan saudara. Belum, nggak ada kata terlambat. Kalau saudara ada kemauan, saudara pasti bisa. Ya saudara, semangat kita untuk melayani Tuhan. Semangat kita untuk melayani Tuhan. Kemarin saya sampaikan di doa. Kalau mungkin saudara, iman kita atau mungkin doa kita saudara mulai hancur atau mungkin jam-jam doa kita sudah mulai berkurang, penyembahan kita sudah mulai berkurang. Mari kita bangun kembali. Ya. Mari kita bangun kembali saudara. Karena di saat kita datang berdoa, mengambil waktu secara pribadi kepada Tuhan. Masalah apapun, kecemasan hilang, ketakutan hilang saudara. Kegelisahan hilang. Yang ada saudara, hidup kita fokus dan berpengharapan kepada Tuhan. Saudara punya masalah, jangan lari ke tempat yang lain. Saudara punya pergumulan, jangan lari ke tempat yang lain. Jangan saudara lari kekuatan-kekuatan dunia, larilah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jawaban. Hanya di dalam Tuhan ada pertolongan saudara. Untuk itu saudara yang sekasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan saudara, mari kita menjadi pelayan-pelayan yang memiliki semangat yang kuat.
Pelayan-pelayan memiliki semangat yang tangguh di dalam Tuhan. Saya rindu saudara, setiap kita yang duduk pada malam hari ini dipakai Tuhan sesuai bidang kita masing-masing. Ya, sesuai talenta kita masing-masing, saudara. Saya rindu saudara, ibadah youth ini semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin maju dan semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, ada saya percaya saudara-saudara punya teman di luar sana, mari ajak. Tapi mereka juga harus melihat dari pribadi saudara dan saya. Kalau kita aja saudara nggak bisa berdampak bagi orang lain, gimana mereka mau ikut kita saudara. Kalau mereka melihat saudara hidup kita saudara acak-aduk di luar sana, di gereja kita penuh dengan Roh Kudus, tetapi di luar sana saudara hidup kita nggak karuan saudara, bagaimana kita mau bisa menarik mereka saudara. Ya, tetapi biarlah youth yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar ibadah kita saudara menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar ibadah kita saudara menjadi ibadah yang berkenan. Biar pelayanan kita menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar kita melayani Tuhan. Tetapi menjadi pelayanan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Ya saudara, kalau mungkin belakangan ini iman kita sudah mulai lemah. Atau pelayanan kita, pengeringan kita kepada Tuhan sudah mulai kendor. Tetapi melalui firman Tuhan yang kita lihat pada saat ini. Ada satu teguran kepada jemaat yang ada di Laodikia, sudah dikatakan saudara. Sesungguhnya engkau melarat dan miskin dan lain-lain saudara. Dikatakan seperti itu. Karena Tuhan melihat saudara. Tuhan melihat yang sesungguhnya mereka adalah miskin secara rohani. Rohani mereka miskin. Hari-hari ini apa sih yang kita kejar di dunia ini saudara. Kita lihat yang sudah kembali. Yang kena mereka kembali. Mereka tidak membawa harta yang mereka miliki. Ya saudara. Tujuan kita apa sih sebenarnya? Tujuan kita melayani, tujuan kita setia untuk kita mendapatkan janji itu, mendapatkan mahkota kemuliaan itu saudara. Ya, tetap setia dan tetap kobarkan semangat pemuda remaja yang ada. Ada semangat, bukan gitu saudara. Kalau dibilang pemuda semangat gitu saudara ya. Ya, bangun kembali saat teduh saudara di rumah. Ya, bangun kembali doa-doa pribadi saudara di rumah. Nggak ada waktu Kak Jandri, ada waktu bagi saudara. Nggak ada waktu untuk doa pribadi, ada waktu bagi saudara. Ya. Di dalam doa, saat kita berdoa, saat kita bersekutu dengan Tuhan, di situ ada kekuatan. Saat kita berdoa kepada Tuhan, di situ ada pengharapan. Di saat kita berdoa saudara kepada Tuhan, di situ ada kemenangan. Jangan kita menjadi jemaat-jemaat atau pelayan-pelayan atau youth, dikatakan saudara, youth, pemuda yang memiliki semangat yang kuat. Jangan kita menjadi lemah secara rohani kita saudara. Masalah boleh ada, tetapi biar masalah itu yang akan memotivasi saudara untuk saudara semakin dekat dan semakin dekat, semakin berharap dan semakin berharap kepada Tuhan. Ya, haleluya, haleluya. Mau bangkit, mau bersemangat, ingat pegang Kak Sondang, mau bersemangat, mau bangkit, ya. Aminnya sedikit. Mau maju dalam melayani Tuhan? Mau maju dalam melayani Tuhan? Jadi pemuda yang kuat? Cuma sebagian yang jawab. Ada yang masih ragu saudara. Ya, tapi saya percaya. Dikatakan saudara melalui firman Tuhan pada saat malam hari ini. Firman itu singkat saudara. Tetapi yang kita melihat saudara dalam firman Tuhan katakan. Orang yang dikasihi Tuhan itu dia akan tegur dan hajar. Dan dikatakan saudara kalau kita memiliki hal yang sudah disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita kembali saudara. Kembali setia kepada cinta kita yang mula-mula. Kepada cinta kita yang mula-mula kepada Tuhan. Pengeringan kita mula-mula
kepada Tuhan. Kalau cinta mula saudara kepada Tuhan, maunya ada dalam pelayanan, maunya dipercayakan pelayanan, maunya ada di gereja, maunya ada dalam persekutuan. Tetapi kalau mungkin belakangan ini sudah mulai lemah, mari saudara bangkit kembali. Kita bangkit kembali saudara. Jangan sampai kerohanian kita menjadi kerohanian yang suam-suam kuku. Tidak panas dan tidak dingin. Jadi suam-suam kuku. Firman Tuhan katakan, aku akan memuntahkan engkau. Jadilah pemuda remaja yang bersemangat dan yang mengambil satu komitmen di dalam hidup kita. Saya akan maju di dalam melayani Tuhan. Selagi Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan, saya akan maju di dalam melayani Tuhan. Amin. 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 Enggak dengar semuanya, yang sebelah kiri saya jumlahnya paling banyak tapi suaranya paling kecil. Amin. Haleluya. Ya puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada saat malam hari ini, saudara boleh menjadi rema bagi saudara dan saya. Dan boleh kita lakukan dan kita semakin maju dan semakin maju lagi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya mengundang pemain musik untuk maju. Saya mengundang kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baharui hati kami Tuhan. Engkau bawa kami menjadi pelayan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Beriku hati baru. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Baharui kami Tuhan. Haleluya Yesus. Beriku hati baru. Ya Allah, dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, hati yang baru, Tuhan. Dan bangkitkan Roh-Mu dalamku. Jaga aku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Mari kita naikkan pujian.
Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita akan masuk dalam doa dan nanti dengan kasih Kristus, Saudari Isma akan pimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya. Saudari Isma akan pimpin dalam doa. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Yesus. Amin Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada pengurus ya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk saudari Jenri yang sudah menyampaikan kebenaran firman untuk kita pada malam hari ini. Biarlah firman itu tertanam untuk diri kita ya, pribadi lepas pribadi. Saya percaya kok pemuda remaja di sini punya hati untuk melayani. Bukan melayani untuk orang-orang tapi untuk Tuhan. Oke, sebentar kita akan menjalankan persembahan yang akan bertugas pada hari ini Saudari Rintis. Kita akan angkat pujian baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana
persembahan saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saya akan mengumumkan pelayanan untuk tanggal 9 Oktober 2021. Worship leadernya saya sendiri, singernya Saudara Irwan, musiknya Saudari Isma, Saudara Hiskia, Saudara Nanapta, LCD, Saudari Nicole, Aser, Fioni, Firman Tuhan Saudara Yusuf, Kolektan Saudari Santi. Saya juga akan umumkan untuk ibadah tengah minggu, untuk hari Rabu, untuk doa-doa para pelayan, kiranya mengambil bagian untuk doa kita tetap untuk hari Rabu jam 8 malam. Dan juga saya mengundang pemuda remaja yang belum mengambil bagian untuk doa, ibadah doa youth untuk hari Kamis jam 7. Saya berharap kehadiran teman-teman ya untuk datang hari Kamis jam 7 malam. Dan untuk besok kita akan ibadah umum, juga ada perjamuan kudus jam 10 pagi. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Saya undang berdiri saudara-saudara untuk kita akhiri ibadah kita. Kita akan naikkan doa Yabes. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya saya mengundang saudara Henry untuk menutup doa. Kau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Di akhir ibadah youth ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu dan pertolongan-Mu Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai selesainya Engkau sudah pimpin Tuhan ibadah youth Tuhan. Kami tahu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami belum berdiri untuk melayani Tuhan. Tetapi semuanya karena kekuatan Roh-Mu yang ada dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau pada saat malam hari ini Tuhan. Kamu berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, yang memandu kami di dalam pujian, membawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Engkau memberkati singer yang ada, Engkau juga memberkati Tuhan.
pemain musik yang ada yang kamu berkati Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa menjalankan persembahan yang kamu memberkati sound system LCD, Engkau juga memberkati hidup mereka. Bahkan seluruh youth yang sudah hadir pada saat malam hari ini Tuhan, Kamu berkati kami, bangkitkan semangat kami di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Biar kami menjadi pelayan-pelayan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan tolong kami, berikan keberanian bagi kami. Untuk kami Tuhan Yesus boleh lebih lagi di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati untuk pelayanan youth yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biar Engkau tambah-tambahkan jiwa-jiwa untuk datang memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Kamu berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak bersama-sama kami malam hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, mungkin ada dalam setiap acara mereka, Tuhan juga berkati dan lindungi mereka ya Tuhan. Kamu berdoa juga Tuhan Yesus untuk Tuhan orang tua kami, Engkau juga memberkati hidup mereka Tuhan. Jadikan kami Tuhan, pemuda-pemudimu Tuhan yang terus menaruh harap kami kepada Tuhan. Saat kami menaruh harap kami kepada Engkau, bahwa Engkau akan memberkati pelayanan youth yang ada di tempat ini Tuhan. Maka itu pun akan terjadi Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, masih banyak orang-orang yang ada di sekeliling kami yang belum bergabung dalam ibadah youth Tuhan. Biar melalui doa kami Tuhan, Kau menjamah hidup mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap apa yang kami berperbuat pada malam hari ini boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Berkati anak-anakmu yang akan kembali dalam tempat mereka masing-masing. Yang berjalan kaki, yang naik kendaraan, Engkau juga memberkati Tuhan. Mereka boleh pulang membawa berkat sukacita, damai sejahtera, kekuatan baru, penghiburan yang daripada Engkau menjadi bagian milik kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau akhiri ibadah youth pada malam hari ini Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus, kamu berdoa. Haleluya. Amin.